juga masih loan gitu ya, dan memang kita juga tidak expect di Gregoria dan Perin dua-duanya cabut ya di waktu yang bersamaan sebenarnya begitu ya. Jadi Iya sih. sebenarnya ini lebih setelah kita dapat Vicario, mau tidak mau harus kita cari satu striker, satu goalkeeper yang istilah goalkeeper cadangan ya, yang kedua yang memang mungkin mirip-mirip secara karakter ya. Kalau di internet itu stylenya sih sebenarnya si Grabara ini kan lebih ke all around ya, katanya all around goalkeeper. Ya, Jadi Miretti dia sampai selain musim ini. Jadi sebenarnya Miretti itu kalau dari akademi yang tengah di posisi tengah sebenarnya kita sudah mengorbankan banyak akademi juga seperti Fagioli, Enzo Barney. Enzo, terus yang Robela di Iya, Lazio. Robela. Nah, itu. Dan yang tersisa cuma kita mempertahankan menariknya ke Miretti daripada mereka yang sudah keluar. Nah, itu sih kalau dari Halo teman-teman Suara Juventini, kali ini kita akan membahas tentang berita-berita ya. Salah satu beritanya adalah Perin pergi ya. Wah, banyak yang sedih loh. Gue kemarin posting di IG tentang Perin pergi. Wah, rata-rata pada sedih semua loh. Padahal kan dia jarang main ya. Tapi maksudnya kok bisa sampai sedih? Maksudnya kan biasanya yang disedihi itu pemain-pemain yang sering main ya. Tapi ini luar biasa ya, Perin mengambil hati para Juventini. Nah, Perin pergi, Grabaranya datang nih. Terus juga ada kita mau ngomongin Miretti pergi, Casey mau datang nih. Terus yang terakhir kita mau ngomongin Yildiz, kasihan nih katanya dia mau operasi, dia bakal absen sekitar 2 bulan gitu. Terus juga ada Kolomani yang banyak dikritik sama netizen, plus yang kritik dia adalah Spalletti langsung. Spalletti langsung yang kritik, orang yang kritik netizen doang, ini Spalletti langsung. Oke, dengan gue Jackie yang akan memandu untuk sesi kali ini dan bersama teman-teman membership kita yang pakai baju hijau dulu deh. Kan sesi 1 tadi udah Mas Niko ya kelihatannya. Oke. Silakan. Ya, halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Salam kenal, saya Ihsan dari Bandung. Oke, Iksan dari Bandung. Terus dengan satu lagi dengan siapa? salam kenal, saya Niko dari pinggiran kota Semarang. Yoi, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Mas Niko diwakili ya. Jadi ininya asiknya zaman sekarang tuh kita bisa online seperti ini, jadi bisa mendekatkan teman-teman dimanapun ya. Dengan online seperti ini kita bisa silaturahmi langsung, kita bisa ngobrol langsung di Suara Juventini ya. Jadi teman-teman membership, jangan ragu teman-teman ada dimanapun selama masih ada internet ya. Seluruh Indonesia ada internet nggak sih, San? Ada sih harusnya Ada ya, harus ya, yang harus ya. terjangkau, yang Lalu terjangkau anak internet teknik nih, ada listrik, internet nggak sih di seluruh Indonesia? Gue sih nggak tahu gue. terjangkau listrik biasanya ada. Oke, oke. Ya, jadi jangan ragu untuk join membership. Ya, selama punya internet bisa silaturahmi sama kita langsung. Terus, yuk diborong ini kita apa merchandise kita, Mas Niko, Ihsan, Siap, ada siap. diborong Siap, merchandise siap. kita supaya jangan ketinggalan dari merchandise kita. Terus juga kita ada QR, jadi di scan supaya bisa di donate ya, supaya untuk channel kita terus apa nih eksis terus sampai kapanpun. Oke, kita langsung aja deh ke materinya ya, mengenai kepindahan atau kepergian dari Perin sudah sangat resmi, walaupun resmi dari Juventusnya ya tinggal hanya menunggu waktu, tapi dari semua jurnalis sudah diberitakan step by step dia sedang menuju untuk medical McD mungkin pas kita tayang mungkin sudah resmi Juventusnya ya. Tapi Ya, kalau pas saat kita tag ini sudah sangat eh, step by step menuju final dia mau medis apa segala macam. Nah, itu untuk Perin. Tapi dari Perin ini ada satu informasi berita lagi yang gantinya. Tadinya kan di minggu lalu Emil Audero sangat kencang beritanya, tapi kenyataannya Como tidak mau melepasnya. Jadi profilnya berganti ke kiper Polandia nih. Ternyata kiper Polandia ini ada juga rekomendasi dari Tech ya. heeh. Ya, dia bernama adalah Grabara. Eh, siapa sih nama depannya? Kamal ya, Gelabaran. Kamil. Kamil Gelabaran. Grabara. Ya, Kamil Grabara. Oke, bukan nama orang Polandia ya. Jangan-jangan dia ini lagi imigran dulunya kali ya. Maksudnya udah campuran juga kali ya. Kayak bukan nama-nama Polandia mas. Ski, ski, ski. Heeh. Polandia emang begitu.
Nama-nama Polandia kan begitu, konsonan semua ya. Lewandowski, Tag, pokoknya susah lah pokoknya. Nah, jadi dengan melihat keputusan Juventus ini, kiper kedua dibilang penting banget, ya ada kiper pertama, dibilang nggak penting juga kiper pertama nggak selalu ready. Jadi menurut Iksan dan Niko, seperti apa kiper kedua ini posisinya di mata kalian, dan kalau memang sepenting apa, bagaimana kita menghubungkan dengan profil yang datang yaitu Grabara. Nah, apakah Grabara ini adalah ideal untuk mengisi kiper kedua kita? Karena kiper kedua kita biasanya main di Coppa Italia. Terus kiper kedua kita ya jelas kalau pemain pertama cedera, jelas kalau pemain kita kena kartu, itu pasti main. Ya, silakan dari Iksan sendiri. Oke. Ya, Ya, silakan. ya, terkait Grabara ya. Hmm. Sebenarnya eh feeling gue sih ini lebih ke rencana jangka pendek dan menengah mungkin ya. Karena sifatnya juga masih masih loan gitu ya. Dan memang kita juga tidak expect di Gregoria dan Perin dua-duanya cabut ya di waktu yang bersamaan sebenarnya begitu ya. Jadi Iya sih. sebenarnya ini lebih setelah kita dapat Vicario mau tidak mau harus kita cari satu striker sorry satu goalkeeper yang istilah goalkeeper cadangan ya. Yang kedua yang memang mungkin mirip-mirip secara karakter ya. Kalau di internet itu stylenya sih sebenarnya si Grabara ini kan lebih ke all around ya katanya all around goalkeeper. Jadi dia selain bagus dalam goalkeepingnya juga untuk distribusinya cukup cukup baik walaupun mungkin bukan yang terbaik ya. Tapi mungkin ini salah satu masterpiece juga nih mungkin ya hasil dari pencarian untuk eh, goalkeeper cadangan ini mungkin ini yang akhirnya dipilih oleh Mas Aranan. Ya kita sebenarnya tinggal tunggu aja ya. Tapi pada prinsipnya sih mungkin ini lebih ke itu tadi jangka pendek kalau memang nantinya di musim depan ada yang lebih baik lagi mungkin akan ditransfer lagi goalkeeper mungkin Vicario jadi yang kedua gitu yang pertamanya Alisson siapa tahu gitu ya jadi ini lebih ke opsi Keren banget kalau bisa kayak gitu. ya Iya, iya. mudah-mudahan lah biar biar ini biar Iya, iya, komplit iya. nanti Biar biar strong ya, biar ya bisa juara betul. UCL. Ya, jadi kalau Bro Iksan mengatakan bahwa ini adalah jangka pendek atau bahkan menengah, artinya Juventus tidak bakal panjang dengan kiper ini. Tetapi kiper ini juga bukan kiper yang biasa banget. Memang dia Hmm, dari klub yang dia Wolfsburg degradasi ya ya katanya, ya. ya Degradasi ya. Tapi kita juga harus sadar kenyataan bahwa tim yang degradasi pasti pertahanannya yang jelek mampus tuh. Pasti jelek ya banget tuh. betul. Artinya kiper itu kan sebenarnya sebuah unit, bukan berdiri sendiri. Dia nggak bisa, ya berbeda dengan striker. Striker nggak bisa dibilang unit. Striker kadang-kadang dia bisa berdiri sendiri tanpa disupport. Kalau dia sejago Messi gimana? Hmm, Kalau betul. kiper dia butuh dilapiskan dengan tanpa pertahanan yang bagus. Memang sulit seorang kiper itu bisa mempertahankan kebobolan. Jadi gue pikir Grabara masih oke. Yang gue bikin tambah meyakinkan itu adalah rekomendasi tag ternyata. Tag Nah dalam beberapa sosmed mengatakan kiper Polandia nih bagus nih si Grabara nih gitu. Nah, sekarang silakan Mas Niko gantian, bagaimana respon lo terhadap Grabara ini, profil seperti apa yang lo tahu, dan seperti apa lo memandang kiper kedua di Juventus? Ya, kalau saya sih sama seperti Om Iksan ya. Tadi sedikit ada gambaran sebenarnya kita nggak menyiapkan ada perpindahan keluar dua kiper selanjutnya karena kita berharapnya Vicario masuk, Digre yang out. Ternyata Digre sama Perin juga out. hmm, Nah, jadi ada opsi ya itu tadi Perin mungkin sudah pasti pindah ke Palermo, terus ke si Digre udah ke Bournemouth yang besok mungkin jadi calon lawannya Juve di UEL. Nah, Jago lagi dia. mungkin iya ketemu lagi sama Digre juga. Nah, mungkin kalau saya lihat dari profilnya yang Grabara ini sebenarnya sama sama jangkung dengan apa sama secara postur Perin. sama-sama jangkung sama sama Vicario yang kita lihat udah tampil kemarin ya. Mungkin kalau yang saya lihat yang diambil dari Mas Sarah mungkin lebih ke pengalamannya di luar Italia. Kita kan sudah ada apa eh, ada walaupun kita tidak di Liga Champions, tapi setidaknya kita itu ada apa
mau berjuang di UEL. Nah, ini Grabara kalau saya lihat walaupun dari tim Wolfsburg yang ibaratnya kemarin degradasi, tapi dia punya pengalaman pernah main di Liga Champions sama Copenhagen. Tahun Jadi musim berapa tuh? 2 musim sebelumnya ya? ya, jadi sebelum di Wolfsburg. Jadi kan setidaknya kan dia udah ada hawa-hawa mental-mental Liga Eropa nih. Hmm. Di apa? Dibandingkan Vicario. Vicario juga walaupun di Spurs kita lihat jam bermainnya malah kalah sama disingkirkan sama kiper muda ya di Skinsi ya kayak kalau kalau nggak salah namanya. Iya, iya, iya. No, jadi kalau saya sih menarik dan benar jangka jangka menengah apa jangka pendek sebenarnya karena opsinya sama loan. Karena opsinya sebenarnya targetnya Juventus tuh kalau nggak Ederson kemana Alisson kan. Ya, Tapi memang terakhir-terakhir Suzuki sebenarnya. Suzuki lagi. Tapi nggak di apa nggak diperbolehkan sama siapa Liverpool kan si Alissonnya. Nah, ambil mungkin pemikirannya nunggu kontraknya Alisson beres nih. Jadi Alisson dia bisa pindah ke Juve sambil itu sih. Karena gambarannya Juve untuk saat ini dengan kondisi kiper pertama dan kedua musim lalu out, tapi baru masuk Vicario. Nah, kita harus ada opsi pemain apa kiper kedua. Iya, Nah, iya. jadi sementara loan dulu untuk mencari opsi kiper yang sebenarnya kita butuhin untuk di musim depan benar-benar settle sih. Itu sih kalau saya sih. Oke, ya. Jadi tadi ada POV yang menarik bahwa si Grabara juga bisa punya pengalaman Eropa dari hanya sekedar dia pengganti cadangannya dari seorang Vicario. Kalau tambahan dari POV dari gua bahwa gua memandang kiper kedua penting dari kiper pertama juga. Maksudnya pentingnya itu artinya gini. Masalah cedera kiper ini kan kita nggak tahu kapan terjadi. Hmm. Bisa terjadi, bisa nggak terjadi. Katakanlah kalau Vicario baru dua Giornata, tiga Giornata cedera. Berarti kiper kedua kita Grabara loh sampai sampai Ya, si Vicario sembuh lagi. Jadi sepenting itu kiper kedua sebenarnya. Jadi ya memang selama ini kita nggak ngelihat kiper kedua itu karena emang nggak cedera kan kiper pertamanya kan. ya, Cuma blunder. Iya. Kan kalau kiper pertama kita cedera gitu dan itu terjadi masih ada di awal musim. Bayangkan satu musim Juventus ada di tangan Grabara. Nah, itu yang paling penting. Jadi menurut gua kiper kedua itu posisinya kalau ini adalah nilainya si Vicario, Grabara tuh jangan terlalu jauh di sini. Palingan di sinilah harusnya gitu loh. Ya kalau perlu mepet. Lu lihat deh kiper-kiper kedua pemain tim-tim gede. Biasanya kiper keduanya nggak terlalu jauh-jauh banget kualitasnya. Ya kayak ya, Madrid kan dari Courtois ke Lunin kan itu nggak jauh, ya jauh tapi nggak ya, jauh yang sama-sama Jomplang. jago juga. jomplang gitu loh maksud gua. Ngerti nggak maksudnya? Jadi Ya, kiper kedua tuh harus mepet lah sama kualitasnya sama kiper pertama dan gue berharap Grabara bisa menjawab itu gitu loh terhadap kualitasnya dia ya karena ya tadi sekali lagi kita nggak pernah tahu ngomongin cedera kapan itu terjadi. Tapi kalau amit-amit itu terjadi di awal musim ya kiper Juventus Grabara. ya, Itu yang jadi masalah. Kalau kartu kan kita bisa prediksi paling absen satu musim satu pertandingan. Tapi kalau cedera kita nggak bisa prediksi Hmm. gitu. ya, Nah, kita lanjut lagi. sepakat. Sa- ada lagi, Isan, Grabara ini? Cukup, cukup. Cukup ya. Kita Ya, lanjut lagi nih. Miretti pergi, Casey datang. Gua, gua menarik ya melihat Miretti bahwa dalam kenyataan dia adalah anak Turin, anak Juventino asli, binaan Juventus asli. Tapi hampir setiap pelatih nggak bisa dapat tempat loh. ya, Ya dong, kenyataannya kan gitu ya. Dari Allegri sudah dicoba. Cuman maksudnya pencobaan terhadap Miretti juga nggak membuat dia menjadi bintang, nggak membuat dia menjadi superstar juga kan. ya, Artinya kesempatan yang diberikan tidak membentuk Miretti menjadi seorang superstar. Justru malah ketika kehadiran Mota datang, bener ya, pas Mota apa pas Allegri, pas Tudor ya dia dipinjemin ke Bologna. pas Tudor kayaknya. Pas Betul. Tudor ya. Justru Betul. kehadiran Mino. kehadiran eh, artinya kan gini, ketika lu dikasih kesempatan sama Allegri bermain bermusim-musim lebih banyak, harusnya kan itu membuka peluang lo menjadi pemain tengah yang hebat. Mm-mm. Tapi itu tidak terjadi gitu kan, tidak terjadi. Sama Mota juga nggak dipakai, sama Tudor juga nggak dipakai, sama Spalletti juga nggak dipakai. Ya, tapi juga banyak yang menilai Juventini melihat Miretti itu jago. Cuma masalahnya ini udah berpelatih-pelatih nih yang memakai dia. Nah Mm. akhirnya
sampai di satu titik sekarang kayaknya udah bukan loan lagi nih. Kayaknya kita harus mengatakan bahwa Jual meritokrasi aja. di Juventus bukan sekedar identitas, bahwa keahlian lu lebih penting dinilai dibanding identitas lu Juventino kan. Mm-mm. Akhirnya Besiktas meminati dia dan Casey didatangkan. Ini Casey katanya udah tinggal bawa koper doang nih kalau udah ada yang keluar nih Iya, pemain tengah Juventus. udah Masalahnya kan nggak ada yang packing. keluar. Nah, gimana Niko dan Ihsan melihat fenomena ini? Miretti yang sudah bermusim-musim tidak bisa dapat tempatnya di Juventus dan sekarang pintu keluar sangat terbuka lebar. Bahkan mungkin di video ini tayang mungkin bisa jadi sudah here we go ya. Iya. Dan perdatangannya dengan Casey. Seperti apa lu melihat berita perpindahan pemain ini dan transfer ini dari Mas Niko dulu deh. Ya, menarik ya kalau melihat dari sepak terjangnya Miretti sampai Iya, musim ini. Jadi sebenarnya Miretti itu kalau dari akademi yang tengah apa di posisi tengah sebenarnya kita sudah me, mengorbankan banyak akademi juga seperti Fagioli, sorry, Enzo Barani ya. Enzo, terus yang Rovella di Iya, Lazio. Rovella. Nah, itu. Dan yang tersisa cuma kita mempertahankan menariknya ke Miretti daripada mereka yang sudah keluar. Nah, itu sih kalau dari saya, kacamata saya, ya bener udah bermusim-musim ini Miretti belum bisa mengunci posisinya di posisi tengah tim intinya Juve yang kita harapkan. Walaupun di tengah itu sebenarnya Miretti itu gaya bermainnya bukan nggak. Dia gelandang serang sebenarnya. Ya, gelandang serang, banyak kreativitas kan yang kita harapkan kreativitas keluar dari Miretti. Kalau buat passing-passingnya mungkin nggak terlalu jelek, cuma kan perkembangan dia selama bermusim-musim ini sebenarnya yang kita tunggu ternyata mentok, kayak mentok gitu. Sedangkan kita di posisi sekarang Juve harus benar-benar yang tengah harus ada perombakan. Secara si Casey ini yang ditunggu mau masuk nih, ibaratnya pintunya Juve mau masuk, bentar dulu nih, masih penuh nih, bentar. Nah, yang kita harapkan si Koopmeiners kan, tapi nggak keluar-keluar, nggak ada yang mau. Ya Miretti ini peluang karena masih ada yang berminat. Nah, kita di sisi lain juga belum tidak bisa berkembang. Ya mungkin sudah saatnya kita mengorbankan Miretti demi mungkin akademi-akademi Juve yang lain yang bisa masuk lagi mengisi Casey tempat. dong, yang kan masuk Ya, Casey. ya. Kalau untuk Casey mungkin kita lebih ke jangka instan lah, Iya, karena benar-benar kita kalau di tengah nggak ada pemain yang bisa duel, iya, iya. ibarat duel dengan kondisi fisik. Nah, kita ya sebenarnya butuh si siapa si Casey sih kalau untuk duel-duel itu. Sedangkan kreativitasnya kita dibandingkan Miretti masih ada McKennie yang kemarin masih bisa malah lebih bisa ngunci posisi kreativitasnya dibandingkan Miretti. Iya. Gitu sih kalau saya sih, ya mungkin memang posisi Miretti yang harusnya bisa dikorbankan lah untuk saat ini demi keseimbangan tim kan. Yang kebutuhan tim kita memang butuh gelandang yang mampu duel di lini tengah. Secara Douglas Luiz juga secara fisik juga belum bisa full. Kayak Turan juga masih cedera buat backup juga kan. Iya, Itu sih iya. kalau buat saya sih. Ya, jadi Mas Niko juga merasa Miretti memang sulit untuk dapat tempat dan sulit untuk Mm-mm. berkembang sehingga sampai punya di titik ini ya, yaitu dijual. Sudah cukup lah kalau Sudah ibaratnya. dijual ya. Dan Casey dalam posisi udah mau masuk, cuman masalahnya main Juve nggak ada yang laku. Iya, Turan katanya mau laku tuh 50 juta euro dulu dengan MU awal-awal Mercato. Nggak ada info juga. Iya, Oke, nanya-nanya. Isan, jadi gimana lu melihat perkembangan Miretti? Apakah Juventus sudah katakan cukup dan memang ini momen yang tepat menjual, ataukah jangan menyerah dulu dengan Miretti? Dan mengenai Casey yang akan datang ke Juventus, kalau gue pribadi selalu gue utarakan bahwa melihat Casey itu jangan sekedar lihat fisiknya aja, tapi Casey itu kalau lihat datanya dia bisa cetak gol. Dan pemain iya. Juventus, pemain tengah yang bisa cetak gol itu hampir hampir nggak ada. Ada Mm-mm. Weston. Cuman maksudnya lu masa mau ngandelin satu orang doang? Ya kan? Kita dulu Iya, punya iya. punya MVP Marchisio, Vidal, Pirlo itu tiga-tiganya bisa golin. That's why kita Scudetto, bener nggak? Mm. Iya. Masa lu tiap musim masih Weston lagi yang golin? Ya lu harus punya alternatif lain dong yang bisa golin.
Kemarin Douglas Luiz pas lawan Frosinone punya punya ruang shoot yang enak dari luar kotak penalti, nggak gol juga. Iya, Jadi nembak memang jauh. permasalahan kita adalah kita butuh pemain tengah yang bisa golin. Kemarin sebelum ada Weston ada Rabiot. Rabiot juga ternyata masih golin kan di Milan. Masih, Iya, Mas. Nah, makanya emang kita butuh Casey itu nggak bisa dilihat hanya secara fisik karena mentang-mentang dia negro gede badannya. Enggak. Dia bisa golin intinya. iya. Ya silakan Isa. Iya, terkait Meret itu memang awalnya kita lihat Meret itu di zaman Allegri ya. Kalau Iya. gue sih lihat Meret itu lebih ke kalau dia punya ketenangan gitu ya di umur waktu itu masih berapa ya 18-19 tahun dia udah cukup tenang gitu ya. Tapi harapannya itu ya dia akan berkembang. Tapi memang setelah dipakai Allegri sering bukannya improve malah seperti stagnan gitu ya kalau lihat Miretti itu. Jadi bahkan Fagioli sepertinya lebih lebih progresif Menjanjikan. gitu dibanding Miretti itu ya. Padahal dari awal sebenarnya lebih kelihatan lebih potensial. Cuman ya itu setelah dipinjamkan Genoa kan sebenarnya di nomor 10 ya di bawah Patrick Vieira itu cukup lumayan lah. Maksudnya kelihatan bahwa ada apa ya ada perkembangan. Tapi memang balik lagi sih. Biasanya pemain muda itu bagus di luar balik lagi ke Juve dengan pressure tekanan di Juve itu dia bisa melempem lagi. Dan ini salah satunya Miretti begitu ya. Walaupun kita di pramusim kelihatan ya beberapa assist dan lain-lain, tetapi ya memang ya Miretti being Miretti saja ya. Ketika sudah masuk ke pertandingan yang sebenarnya biasanya suka hilang gitu ya. Jadi kalau pegang bola juga tidak terlalu kreatif, kalau bagian pressure juga tidak terlalu yang press banget begitu ya. Memang karakternya sepertinya memang belum belum di tahap yang kuat secara mental ya. Makanya mungkin di Besiktas dengan Italiano ya dan juga mungkin ajakan dari Dusan mudah-mudahan bisa lebih lebih cair begitu ya. Nah, tadi terkait Casey ya. Jadi memang sebenarnya ini salah satu jawaban juga nih. Jadi kalau tidak salah ada di podcastnya di podcast mana ya di luar ditanya oleh Evra gitu ya kekurangan Juve itu apa sih sekarang gitu ya. Jadi salah satu kekurangan Juve itu memang pemain yang berpengalaman begitu ya. Karena Juve itu masih banyak pemain muda begitu ya. Nah, jadi Juve itu harus pemain berpengalaman dan pernah juara. Nah, jadi itu yang juga diharapkan oleh Spalletti sebenarnya. Jadi tidak tidak melulu harus pemain muda semua itu dicampur dengan pengalaman. Makanya kenapa dibutuhkan Casey gitu ya. Jadi secara Jadi pernah Scudetto mentalitas sama Milan ya. ya secara mentalitas dia sudah oke begitu ya. Makanya dipanggilnya juga kan presiden ya julukannya ya. Mungkin dia punya punya aura begitu ya di antara teman-temannya yang memang cukup cukup sangar nih si Casey juga terlebih lagi ternyata di 2017 waktu Spalletti masih di Roma ternyata memang sudah mengincar juga nih waktu Casey-nya masih di Atalanta gitu ya. Jadi mungkin mudah-mudahan kecapainya di usia 29 tahun ini nih ketika Casey-nya sudah di Juve begitu ya. Dan memang secara profil baik ya terkait mental dan teknis ya taktis juga memang Casey ini cocok ya istilahnya butuh Angguisanya lah kalau bisa dibilang ya. Kalau dulu di Napoli ada Angguissa, sekarang di Bisa. Juve itu nggak ada nih. Harapannya kan Thuram, tapi kan Thuram secara muscle juga nggak kuat-kuat banget gitu ya. Box to box juga bukan yang tipe seperti Vidal gitu ya yang bisa masuk sana masuk sini gitu ya dan bisa golin begitu ya. Dan itu harapannya di Thuram tapi gue lihat sih memang itu masih kurang dan itu yang diharapkan dari Casey sebenarnya begitu. Jadi tadi benar untuk golin dan termasuk yang paling sering juga ya gue sih golin di penalti begitu ya. Nah, ini yang nanti diharapkan selain kematangannya. Jadi memang mungkin ini bisa jadi win-win solution gitu ya. Juve lepas dua gelandang ya Arthur dan Miretti masuk Casey gitu ya. Harapannya juga ini Kokener kan juga ada tawaran dari Arab ya diterima supaya kita juga nambah pundi-pundi Iya, iya. modal nih buat kedepannya entah buat striker lagi atau apapun lah mungkin ya atau sayap kiri gitu. Mungkin Bang Jack. Oke, ya jadi menarik ya bahwa POV-nya adalah lo mendapatkan Casey itu adalah seorang yang pemain berpengalaman ya. Betul. Dan pemain berpengalaman inilah yang memang masih kurang di Juventus karena masih banyak pemain muda. Terus juga untuk masalah Miretti, ya kita tidak kurang-kurang sebenarnya mensupport Miretti ya. Karena memang Iya, kalau sudah sampai di titik ini, memang ini sudah jadi jalan terbaik buat Juventus dan Miretti ya. Karena kita kan nggak bisa hanya sekadar identitas Juventino, tapi kalau memang kontribusi dan skillnya belum sampai memadai ya gimana? iya. Ya kan? Nanti dia ujung-ujungnya kan balik adalah kontribusi dan skillnya kan bukan sekadar Juventino. Oke, kita langsung ke materi terakhir adalah Colomani dikritik Spalletti dan Juventus juga kelihatannya akan kehilangan Yildiz ya, walaupun belum ada final apakah jadi operasi atau tidak. Tapi untuk masalah Colomani dulu ya, bahwa Spalletti di wawancara itu mengatakan bahwa betul bahwa Colomani dia dalam 2 tahun terakhir tidak bermain secara intens, tetapi yang paling menjadi perhatian adalah
paling nggak lu lawan Frosinone lu harus golin, kata Spalletti gitu. Jadi ini sebuah mengevaluasi pemain di depan pers ini yang jarang terjadi di Allegri nih. Ih, jarang Eh, lu mau siapapun pemain jelek bagus di mata Dibilang. Allegri kalau di pers tuh selalu bagus bilangnya dan Ya, selalu dilindungi sama Allegri. Tapi untuk Spalletti ini lebih terbuka ya. Apakah ini di luar dari skripnya Juventus atau memang udah skrip Juventus? Gua nggak tahu deh. Tapi kayaknya dia di luar skrip Juventus dah kalau yang gini-gini. Nah, nah, jadi ada dua hal yang mau kita bahas adalah mengenai kritikan Frosinone, kritikan Spalletti terhadap terhadap Colomani. Apakah akan membuahkan mencari striker barukah, ataukah memang ya ini hanya sekedar respon pertandingan. Terus juga untuk masalah kehilangan Yildiz, akhirnya kita di lini serang jadi bergejolak lagi nih. Nah, menurut ya. Iksan gimana lo hubungan antara kritikan Spalletti terhadap Colomani, apakah berefek kepada Mercato ataukah hanya sekedar respon pertandingan terus gejolak akan kembali lagi di lini serang Juventus ketika kehilangan Yildiz? Silakan Iksan. Oke. Ya, terkait kalau Muani ya, memang dia secara CV udah pernah bagus lah ya di Juve itu, jadi sudah terbukti. Cuman memang dari awal Spalletti itu bukan bukan fansnya Kolomouani sebenarnya. Makanya dari awal tuh Spalletti itu lebih Sorot ya? mempertahankan Vlahovic kan, karena Oh, Vlahovic. memang secara secara profil eh, cari yang mirip-mirip Osimhen lah sebenarnya Spalletti itu. Jadi yang memang prolific itu ya nomor 9 begitu ya, yang memang bisa mencetak gol. Karena sebenarnya masalah Juve itu kalau dilihat secara statistik ya, di Serie A itu musim kemarin creating chance-nya atau membuat peluangnya itu nomor 2 di bawah Inter gitu ya. Tetapi kita konversinya jelek banget begitu ya. Makanya kita golinnya tidak sebanyak Inter. Padahal kita kalau secara creating chance-nya hanya sedikit lah di bawah Inter. Ya Nah itu pelakunya si permasalahannya, Chico itu. iya, permasalahannya itu kan kita tidak klinikal gitu ya. Kita punya David, punya Openda. Nah, masalahnya Dusan juga cederaan begitu ya. Makanya dari awal memang kalau Muani itu ini bukan bukan tipe yang diinginkan, walaupun sebenarnya dia memang bisa lah main gitu ya. Cuman kalau ketemu tim-tim low block ya, menit-menit 70, 90 gitu yang masih 0-0, nah kadang-kadang kan duel-duel udara inilah yang menentukan begitu ya. Kalau kita dulu ingat yang Lorente begitu ya. Terus ya tim apa yang memang striker. Jadi memang sepertinya mau tidak mau memang Spalletti kayaknya memaksa Carnevale dan Massara untuk mencari satu striker lagi sih yang memang yang power gitu ya. Sehingga dan memang Spalletti kritik Kolomouani ini ya istilahnya tuh Kolomouani ini biar sadar gitu ya, jangan mentang-mentang modal kalau Muani pengen masuk Juve aja terus aman aja gitu, maksudnya aman secara lepas dari kritikan ya. Jadi lu juga harus usaha dong gitu ya, jangan mentang-mentang istilahnya ini besar apa ini besar dan punya kecintaan terhadap Juve udah itu cukup gitu ya. Dan memang akhirnya itu yang jadinya mungkin Spalletti agak keras ya kalau Muani ya, biar lebih effort gitu. Kalau terkait Yildiz ini cukup mengagetkan ya. Tiba-tiba Yildiz cedera, tapi mungkin itu Masara sudah punya plan B ya, mentransfer Begovic. Alay Begovic gitu ya, karena mungkin melihat ada potensi Yildiz Iya, seperti iya. ini ya. Makanya jadi masuk akal ya Begovic di harga 35 juta Betul, ya. Ternyata betul. mungkin udah tahu Akhirnya kali kan dalaman Yildiz. ya akhirnya kan Begovic dan ini Boga. ya dan Boga nanti sebelah kiri. Kan isunya juga kan Nico rencana dipertahankan juga buat mungkin buat isi-isi AM atau ganti-gantian sama McKennie atau sama Begovic di sebelah kiri. Mungkin itu Bang Jeki, ya mudah-mudahan ini udah dimitigasi juga ya sama sama Masalah. tim Iya, manajemen gitu ya terkait Yildiz. Jadi nggak usah beli lagi lah. Mendingan iya, beli iya. ganti Cambiaso aja. Iya, iya. Jadi Udah. dari lo Bro Iksan bahwa ada hubungan akhirnya ya kritik Spalletti terhadap nanti Mercato masih tetap Betul, akan diminta sama Spalletti untuk mendatangkan striker. Jadi ini bukan sekedar kritik tapi memang punya arah Mercato untuk mendatangkan pemain lagi gitu ya. betul. Terus juga eh, Yildiz cedera, seharusnya ini tidak membuat kebingungan di antara lini depan Juventus karena kita masih punya Boga dan Begovic di posisi itu. Nah, Ya. sekarang gantian ke Mas Niko, gimana melihat dua isu ini yang hari ini lagi panas juga nih di Juventus nih, isu Colomani terhadap Mercato dan terhadap kritikannya dia, sama Yildiz yang kita kehilangan Yildiz yang nggak tahu berapa lama. Ya, kalau yang pertama sih mungkin karena isu isu tentang finishingnya kalau Muani ya.
seperti yang sebelumnya saya pernah bicarakan. Sebenarnya Kolo Muani itu kita memang harus expect-nya tuh Kolo Muani itu harus langsung matching karena Kolo Muani kan pernah main di Juve kan. Tapi kita harus ingat juga kemarin memang dia di Spurs jam mainnya kurang. Ya Jadi harus adil lah menilainya ya. ya ya jadi finishingnya memang butuh finishing touch-nya memang butuh penyesuaian. Apalagi si Kolo Muani juga kita dapetinnya bukan bukan di masa awal-awal Peak-nya. preseason ya. Jadi mau mendekati akhir preseason terus kita mainkan di laga awal. Ya seperti striker-striker yang sebelumnya juga kita memang butuh waktu untuk itu. Nah, yang sebenarnya kalau memang untuk ada tambahan penyerang memang Spalletti juga kemarin juga instruksinya juga masih mau membutuhkan 1 atau 2 penyerang lagi dengan tipikal yang berbeda untuk mengimbangi si Kolo Muani. Apalagi dengan posisi sekarang Milik kan mau diputus kontrak ya. Ibaratnya ya jadi praktis kita cuma punya striker di di lini depan cuma si David sama Ekator. si ya Ekaton sama si Kolo. Ya kita berharapnya ya nanti ada apa di Maskara bisa ngasih 1 striker lagi minimal yang ibaratnya ya kalau bisa sih yang striker yang punya ketenangan di depan, yang senior, ibaratnya punya pengalaman di depan. Jadi selagi nanti Kolomuani ini stagnan, belum menemukan finishing touch-nya, ya biar striker ini yang mendampingi. Kalau saya lihat sih kemarin belum untuk Kolomuani kayaknya belum bisa buat jadi striker tunggal. Jadi kita bisa kasih opsi ada 2 striker ya, yang tipikalnya nanti mungkin beda kayak false nine gitu. False nine yang buka ruang. Zirzi. Ya, jersey sih sebenarnya yang kuat sih, cuma memang si siapa Spalletti-nya yang apa belum srek sama jersey. Yang srek kan cuma masarannya aja. Ya, jadi itu yang menjadi hambatan apalagi kondisi jersey juga sebenarnya kurang lebih sama kayak Kolomuani yang sekarang. Jadi kondisi finishing touch-nya tidak seperti yang kita harapkan yang seperti di Bologna kemarin. Yang pas posisi di Bologna sebelum dibeli sama MU karena di posisi di MU juga jarang main. Itu sih. Terus untuk yang isu yang kedua untuk Yildiz, ya sebenarnya sih sisi kiri di posisi Yildiz sih sebenarnya kita cukup aman ya, ya yang seperti tadi bilang ada Boga Boga, dan ada Begovic, nah ada apalagi si Nico juga belum keluar kan masih masih ada aman lah buat kedalaman apa buat kedalamannya. Justru yang jadi pertanyaan memang sisi kiri itu sebenarnya bukan di area sayap tapi di area wingback-nya yang support buat sayapnya ini. Kadang kan insert masuk ke dalam, kita membutuhkan penetrasi. Nah, sedangkan opsi opsi di wingback-nya belum berani maju. Kemarin Selik coba dimainkan juga ragu-ragu di sisi kiri. Jadi apalagi yang kita punya cuma Cambiaso. Nah, Cambiaso itu kan sebenarnya sudah di zona nyaman, tidak ada pesaing lagi yang di sisi kiri. Ya banyak dikritik netizen emang dia. Ya, apalagi pesaingnya cuma Kabel. Apa yang kita harapkan dari Kabel yang selama ini tidak pernah mainkan. Nah, makanya itu sebenarnya yang sisi kiri sih kita sudah kalau untuk penyerang sih udah aman, cuma tinggal support sistemnya aja sih, wingback-nya aja sih yang harus dijadiin poinnya yang butuh kedalamannya sih sebenarnya. Kedalamannya wingback-nya yang sisi kiri yang kurang. Itu sih kalau dari saya. Jadi Yildiz ini lebih diutamakan support system dan sedangkan Kolomani itu masih punya hubungan kita mendatangkan striker lagi ya. Ya. Tetap kita bisa mendatangkan striker lagi seperti apa tipikalnya. Ya yang lebih tenang tadi kata Mas Niko. Kalau gue pribadi sama seperti di video sebelumnya bahwa Kolomani memang belum golin Giornata pertama, ya udah, tapi bukan berarti itu final. Karena biar bagaimanapun ini baru Giornata pertama. Iya. Iya kan? Juga harus fair dong. Ini baru Giornata pertama, tapi jangan di final seperti kita udah satu musim kan? Nggak bisa memvonis seorang yang baru main Giornata pertama, tapi seperti memvonis kayak udah satu musim. Ya kan? Kalau dulu kita tahu Cristiano Ronaldo, itu bukan Giornata pertama dia golin. Iya. Iya kan? Ada Higuain Giornata. juga. Hah? Higuain juga. Iya, nggak di Giornata pertama. Iya masa kita mau
ngefinalin mereka bahwa mereka kita bilang jelek di Giornata Iya, pertama, ya enggak lah. Kita harus fair nggak fair. setengah musim lah baru kita bisa nilai. Kalau Giornata pertama nggak golin ya sudah. Keselnya hanya untuk sampai di Giornata pertama, tapi kita nggak bisa bilang ini pemain nggak works gitu. Belum tentu. Giornata selanjutnya masih banyak kesempatan. Kalau buat Yildiz ya gue jadi nyambung ketika kita harus menghargai Begovic 35 juta euro dan sengotot itu kita datangin Begovic. Ya ternyata memang jawabannya ada di masa depan. Iya, Yildiz cedera luar biasa. Jawabannya ada di masa Cenayang Mas depan. Sarah itu. Tadinya gue pikir gila lu kita datengin cadangan 35 juta euro. Gede banget tuh. Ya kan kita cadangin Begovic kan di Ya, Granada pertama kan. Iya, Kita punya cadangan pemain yang mahal gitu loh transfernya. Tapi iya. ternyata jawabannya baru sekarang nih kelihatan. Luar biasa. Ya, jadi itu mungkin dari teman-teman ya, gua dan Niko dan Isan mengenai 3 isu yang Mercato yang sangat dinamis nih. Pas video ini tayang bisa jadi sudah ada yang here we go dari Betul. Grabara atau mungkin ya, Casey atau Miretti yang udah here we go cabut, atau kalau pengen kan pasti ya. Atau kita sudah tahu si Yildiz berapa lama cederanya, dan kita mungkin sudah tahu juga bahwa akan mendatangkan striker siapa, tapi setidaknya pengantarnya sudah kita bahas dari sekarang. Mungkin itu aja kali ya dari Om Siap. Niko, ada siap, tambahan siap. lagi? Udah sih, cuma Cukup ya. wanti-wanti aja sih. Ini kan minggu-minggunya masuk minggu-minggu transfer yang Terakhir ya. oh, enggak aneh-aneh lah. Iya. Ingat loh, Semoga kita cuma hanya berapa jam bisa mendatangkan Openda. ya, Jadi, jadi jangan semoga bilang Mercato sudah dikit lagi. Berapa ya, jam aja kita bisa Iya, melahirkan last Openda loh. minute. iya. Cuma berharapnya jangan ada yang transfer yang aneh-aneh lagi lah. Iya, iya, iya. Jadi Itu sih bursa kalau saya. transfer itu benar-benar bisa clear ketika udah tutup beneran. Kalau Ya, cuma masih 5 jam, 6 jam, ya kita nggak masih tahu apa bisa. yang dilakukan Carnevale Mas. Oke, San, silakan. Ada terakhir kali atau udah nggak ada? Oke, sudah sih. Aman. Udah. Oke, kalau gitu itu aja teman-teman mengenai update transfer kita ya. Mudah-mudahan semua adalah yang terbaik buat Juventus. Dari materi Amin. 1, Grabara adalah pemain kedua yang terbaik yang punya kita bisa punya nantinya. Terus yang ke materi 2 adalah tentang Casey yang sudah mungkin akan menambah daya gedor dari sisi Juventus. Terus yang ketiga adalah mengenai efek critical money, apakah berefek ke Mercato striker, dan Yildiz rasanya kita punya kesempatan untuk membackup Yildiz ya. Oke, itu aja teman-teman. Silahkan berkomentar. Jangan lupa share, like, and subscribe. Kita sampai jumpa di video berikutnya. Dan final of ini, Forza 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 Juve. Juve! Juve. Mantap.